warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Lucy Amelia Putri dari program studi pendidikan biologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengelolaan laboratorium yang diampu oleh Bapak Median Agus Priyadi MPD, Ibu Dr. Betty Yolida MPD, dan Ibu Mufidah Estukinasi MPD. Pada video ini saya akan membahas ringkasan materi manajemen administrasi laboratorium pembelajaran serta menjelaskan penerapan praktisnya dalam situasi nyata di laboratorium pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan materi pada setiap babnya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan reflektif. Pertanyaan ini bertujuan untuk membantu kita memahami mengapa sih manajemen administrasi laboratorium sangat penting dalam kegiatan praktikum dan bagaimana penerapan dalam situasi nyatanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan reflektif serta jawabannya dari bab 1 sampai bab 7. Bab 1 itu tentang pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan administrasi laboratorium? Jadi, administrasi laboratorium itu adalah proses pengelolaan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan laboratorium. Seperti pengaturan alat, terus bahan kegiatan praktikum, dan pencatatan administrasi agar kegiatan di laboratorium itu dapat berjalan dengan teratur. Nah, pertanyaan yang kedua itu, apa sih tujuan dari administrasi laboratorium dalam kegiatan pembelajaran? Jadi, tujuan administrasi laboratorium itu adalah untuk mengatur kegiatan praktikum agar berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu, apa sih fungsi administrasi laboratorium dalam proses pembelajaran? Nah, fungsinya adalah membantu mengatur penggunaan alat dan bahan, mengelola kegiatan praktikum, serta memastikan kegiatan laboratorium itu berjalan dengan tertib dan aman. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apa sih manfaat laboratorium dalam pembelajaran biologi atau sains? Nah, jadi laboratorium itu membantu mahasiswa atau siswa memahami konsep secara langsung melalui percobaan sehingga pembelajaran itu menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Nah, contoh penerapannya apa sih? Jadi di sini contoh penerapannya itu di laboratorium biologi itu di laboratorium biologi sekolah atau kampus dibuat jadwal penggunaan laboratorium agar setiap kelas atau kelompok praktikum tidak menggunakan laboratorium pada waktu yang sama. Nah, pada bab 2, saya akan menjelaskan bab 2 itu tentang teori dasar administrasi laboratorium. Pertanyaannya itu, apa sih yang dimaksud dengan manajemen atau pengelolaan laboratorium? Nah, jadi manajemen laboratorium adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Pertanyaan selanjutnya, apa sih tujuan dari manajemen laboratorium? Jadi tujuannya itu adalah agar laboratorium dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan praktikum, penelitian, dan pembelajaran. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa fungsi utama manajemen laboratorium? Jadi, fungsi utamanya meliputi perencanaan kegiatan laboratorium, pengaturan penggunaan laboratorium, dan bahan, serta pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Nah, yang keempat itu, mengapa sih teori administrasi laboratorium itu sangat penting dipahami oleh pengelolaan laboratorium? Jadi, karena teori tersebut itu menjadi dasar dalam mengelola laboratorium secara sistematis sehingga kegiatan laboratorium itu dapat berjalan dengan efektif. Contoh penerapannya itu, kepala laboratorium itu membuat rencana kegiatan praktikum setiap semester, termasuk kebutuhan alat dan bahan sebelum praktikum dilakukan. Lalu ada bab 3,
yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Pertanyaan itu, apa sih yang dimaksud dengan inventarisasi sarana dan prasarana laboratorium? Nah, jadi inventarisasi itu kegiatan mencatat dan mendata semua alat, bahan dan fasilitas yang ada di laboratorium. Selanjutnya, apa sih tujuan dari inventarisasi alat laboratorium? Jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui jumlah, kondisi, dan ketersediaan alat sehingga memudahkan pengelolaan dan penggunaan alat tersebut. Selanjutnya, apa fungsi inventarisasi dalam pengelolaan laboratorium? Jadi, fungsinya adalah untuk mempermudah pengawasan alat dan bahan serta mencegah kehilangan atau kerusakan. Nah, yang keempat itu, apa sih manfaat inventarisasi bagi kegiatan praktikum? Jadi dengan adanya inventarisasi pengelolaan laboratorium itu dapat mengetahui alat yang tersedia sehingga praktikum itu dapat dipersiapkan dengan baik. Nah, apa sih contoh penerapannya itu? Contoh penerapannya itu seperti laboratorium itu membuat buku inventaris alat laboratorium yang berisi daftar alat seperti mikroskop, tabung reaksi, gelas ukur, dan mencatat kondisi alat tersebut. Nah, bab 4 di sini yaitu pengadaan dan inventarisasi bahan atau alat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengadaan alat dan bahan laboratorium? Jadi pengadaan itu merupakan proses penyediaan atau membeli alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan praktikum di laboratorium. Yang kedua, apa sih tujuan pengadaan alat dan bahan di laboratorium? Nah, tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan praktikum sehingga kegiatan pelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, apa sih fungsi pengadaan dalam manajemen laboratorium? Jadi, fungsinya itu untuk memastikan bahwa alat dan bahan yang dibutuhkan tersedia sesuai dengan kebutuhan kegiatan laboratorium. Yang keempat itu, mengapa sih proses pengadaan harus dilakukan secara terencana? Nah, karena pengadaan yang terencana dapat menghindari pemborosan serta memastikan alat dan bahan yang dibeli benar-benar dibutuhkan. Nah, contoh penerapannya apa sih? Contoh penerapannya itu, jika di laboratorium akan melakukan praktikum pengamatan sel menggunakan mikroskop, maka laboratorium itu menyiapkan kaca objektif, kaca penutup, larutan pewarna, dan mikroskop sebelum praktikum dimulai. Bab 5 itu menjelaskan pemeliharaan dan perawatan. Apa sih yang dimaksud dengan pemeliharaan alat laboratorium? Jadi, pemeliharaan itu adalah kegiatan merawat dan menjaga alat laboratorium agar tetap dalam kondisi baik, dapat digunakan dalam waktu yang lama. Lalu, apa sih tujuan dari pemeliharaan alat laboratorium? Nah, jadi tujuannya itu adalah agar alat tetap berfungsi dengan baik dan tidak cepat rusak. Nah, apa sih fungsi pemeliharaan dalam kegiatan laboratorium? Fungsinya itu untuk menjaga kualitas alat serta memastikan alat dapat digunakan dengan aman saat praktikum. Lalu pertanyaan yang keempat itu, apa sih manfaat perawatan alat laboratorium secara rutin? Perawatan rutin itu dapat memperpanjang umur alat dan mengurangi resiko kerusakan atau kecelakaan saat digunakan. Nah, contoh penerapan itu, setelah menggunakan mikroskop, mahasiswa itu atau siswa harus membersihkan lensa dan menyimpannya kembali di tempat yang aman dan agar tidak rusak. Nah, bab 6 di sini ada administrasi aktivitas laboratorium. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi aktivitas laboratorium? Nah, administrasi aktivitas laboratorium itu merupakan pencatatan dan pengelolaan semua kegiatan yang dilakukan di laboratorium, seperti jadwal praktikum, peminjaman alat, dan kegiatan penelitian. Lalu, apa sih tujuan administrasi kegiatan laboratorium? Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mengatur kegiatan laboratorium agar berjalan teratur dan terorganisir. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi pencatatan kegiatan laboratorium? Jadi, fungsinya itu untuk mendokumentasikan kegiatan praktikum sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan laporan. Nah, mengapa sih administrasi kegiatan laboratorium itu harus dilakukan dengan baik? Karena administrasi yang baik itu dapat membantu pengelolaan laboratorium menjadi lebih tertib dan memudahkan pengawasan kegiatan. Contoh penerapan itu, setiap kelompok praktikum yang meminjam alat
di laboratorium harus mengisi buku pinjaman alat sebelum menggunakan alat tersebut. Yang bab 7 itu menjelaskan dokumentasi dan laboratorium. Apa sih yang dimaksud dengan dokumentasi laboratorium? Nah, dokumentasi laboratorium itu adalah kegiatan menyimpan dan mencatat semua data atau informasi terkait dengan kegiatan laboratorium. Yang kedua itu apa sih tujuan pembuatan laporan kegiatan laboratorium? Nah, tujuannya itu adalah mencatat hasil kegiatan praktikum atau penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan. Nah, yang ketiga itu apa sih fungsi dokumentasi dalam laboratorium? Fungsinya itu sebagai arsip data, bahan evaluasi, serta sumber informasi untuk kegiatan laboratorium di masa yang akan datang. Yang keempat itu apa sih manfaat laboratorium bagi proses pembelajaran? Nah, laboratorium itu laporan itu membantu mahasiswa atau siswa memahami hasil praktikum dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan pelajaran. Nah, setelah praktikum selesai, mahasiswa itu membuat laporan praktikum yang berisi tujuan praktikum, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Saya akan membahas bab 1 yang telah saya dapatkan, yaitu pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Sebelumnya, apa sih administrasi itu? Administrasi laboratorium itu adalah sistem pengelolaan yang mengatur kegiatan praktikum agar berjalan efektif, efisien, dan aman. Contoh penerapannya itu gimana sih? Yang pertama itu membuat buku inventaris alat dan bahan. Yang kedua, itu mahasiswa wajib menggunakan APD seperti jas laboratorium dan sarung tangan, kaos kaki. Yang ketiga itu pengecekan alat seperti mikroskop sebelum praktikum. Hal ini itu membantu praktikum berjalan lancar dan mengurangi resiko kecelakaan. Pada bab 2, ini membahas mengenai teori dasar administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium itu mencakup perencanaan, pengorganisasian, terus pengendalian, evaluasi kegiatan laboratorium. Contoh penerapannya apa sih? Yaitu yang pertama mengatur jadwal penggunaan mikroskop agar tidak dipakai 2 kelas sekaligus, lalu membuat daftar alat seperti spektrofotometer dan reagen yang tersedia, lalu mengatur anggaran pembelian tambahan. Pada bab 3 ini membahas mengenai inventarisasi sarana dan prasarana. Apa sih inventarisasi itu? Yaitu proses pencatatan alat dan bahan atau seluruh alat dan fasilitas laboratorium. Metodenya itu bisa sistem komputer, sistem manual, menggunakan buku inventaris. Contoh penerapannya itu memberi kode alat seperti M-BIO 001, lalu menempel berkode pada alat. Yang selanjutnya melakukan pengecekan kondisi ruang laboratorium secara rutin. Lalu bab 4 ini membahas pengadaan dan inventarisasi alat dan bahan. Pengadaannya itu dilakukan melalui beberapa tahap seperti analisis kebutuhan, perencanaan pengadaan, evaluasi pemasok, lalu pemeriksaan barang. Contoh penerapannya itu menghitung kebutuhan mikroskop untuk beberapa kelas, lalu menggunakan data penggunaan bahan praktikum tahun sebelumnya. Selanjutnya mengecek barang yang datang sesuai pesanan. Lalu bab 5 itu manajemen pemeliharaan dan perawatan. Ada pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga alat tetap akurat dan berfungsi dengan baik. Jenis pemeliharaannya itu yaitu preventif, korektif, prediktif. Contoh penerapannya itu seperti membersihkan mikroskop secara rutin, mengkalibrasi spektrofotometer setiap 3 bulan, mencatat riwayat perawatan alat dalam blackbook. Lalu bab 6 di sini membahas administrasi aktivitas laboratorium. Administrasi aktivitas itu meliputi seperti jadwal praktikum, peminjaman alat, logbook penggunaan bahan. Ada contoh penerapannya itu seperti mengisi formulir peminjaman alat, mencatat penggunaan bahan kimia, lalu mengatur jadwal praktikum agar tidak bentrok.
Bab 7 yang membahas dokumentasi dan laporan. Dokumentasi itu sangat penting untuk komunikasi dan pengarsipan data di laboratorium. Contohnya itu surat permintaan bahan, surat laporan penelitian, pengarsipan dokumen fisik dan digital. Dokumentasi itu membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laboratorium. Nah, kita sudah membahas dari bab 1 sampai bab 7. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen administrasi laboratorium pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.